Aku lebih perlu hati yang bersyukur, hati yang percaya bahwa segalanya akan indah pada waktunya. Percayalah esok hari lebih baik. Percayalah Tuhan. Saya mau kasih tahu, mengalah bukan lemah. Orang yang kuat bukanlah orang yang berotot. Orang yang kuat adalah orang yang bisa menguasai dirinya dalam tekanan. Kalau kita cari staff, pasti ada kriteria dia itu bisa ditekan, working under pressure. Orang yang gak bisa bertahan dalam tekanan, dimarahin sekali, pergi. Ditegur, minggat. Itu mah lemah. Makanya anak-anak itu bagus di training, dikasih tanggung jawab. Begitu dia tidak melakukan dengan baik, kita tegur keras. Kalau kita sayang sama anak kita harus tegur. Karena anak yang spoiled, manja, lembek, begitu dia masuk ke dunia yang sesungguhnya, the real world, dia gak akan tahan. Karena in fact kenyataannya, dunia is not so kind, the world is not so kind, they won't be so kind to you. Halo? Saya kerja waktu kuliah di sebuah fast food namanya Nando's Chicken. Saya kerja jadi kasir. Saya punya teman-teman orang dunia semua yang ngomongnya jorok terus. Mereka ngomong jorok terus. Dan satu kali mereka bully saya karena mereka tahu saya Kristen. Saya ngomongin bahasa jorok terus. You know, I work under pressure for 3 years. Tapi saya tahu bahwa itulah yang membuat kita kuat, kata firman Tuhan. Penderitaan itu membuat kita jadi punya daya tahan. Kita jadi tekun. Orang yang kuat bukanlah orang yang dikit-dikit, lu gak tahu gue siapa gitu. Kan, orang yang meskipun ditekan, dia bisa menguasai diri. Saya pernah cerita, waktu suami saya marah sama saya, pengen gue lawan tuh. Tapi saya tahu kalau saya jawab, bertengkar. Meskipun saya tahu saya benar, saya gak bela diri, saya diam aja. Karena saya gak mau bertengkar. Kalau ada orang yang mau bertengkar sama saya malah flee, saya malah flight. Saya gak mau fight. Kenapa? Buat saya useless, wasting time. Mengalah bukan lemah. Anda tahu dalam Filipi 2 ayat 5-9 yang cerita tentang bahwa kita harusnya menaruh pikiran seperti Kristus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Tapi dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba jadi sama dengan manusia. Itu Yesus tuh merendah dikatakan sampai mati di kayu salib. You know how powerful he is? Anda percaya gak di atas kayu salib, Yesus sanggup sekedar tiup aja 1 kali serdadu Romawi mati. Bisa gak? Mendatangkan badai, mendatangkan api, bakar mereka semua. Bisa? If I was Jesus, that's what I will do. Saya bakal bakar mereka semua dengan 1 tiupan angin. Shut, mati. Iya dong. Superwoman. Untung bukan saya gitu. You know, seorang Yesus yang begitu luar biasa, yang dengan air ludah dicampur tanah bisa jadi mata. Yesus yang bisa berjalan di atas air. Yesus yang 1 kali bilang, bangkitlah, orang lumpuh berjalan. Apa susahnya buat Yesus hajar semua serdadu Romawi itu? Waktu Petrus putusin telinga serdadu Romawi di Taman Getsemani dengan pedang, Yesus malah bilang, jangan, orang yang pakai pedang akan mati dengan pedang. Yesus tempelin balik kupingnya. Membuktikan Yesus sendiri avoid perbantahan. Yesus itu avoid having fight with people. Dia nggak membenarkan dirinya, tapi dia cerita kebenaran. Yesus menyampaikan firman Tuhan. Waktu dia diadili oleh para mahkamah orang Farisi dan sebagainya, dia jawab kebenaran. Tapi Yesus menyerahkan dirinya. Padahal dia kuat. Bicara soal apa? Kita meskipun mampu melawan orang, kita gak usah sok adu kuat. Impact Community Indonesia mengadakan 4 kali ibadah onsite setiap hari Minggu, pukul 9 waktu Indonesia Barat, pukul 11 waktu Indonesia Barat,
pukul 13 waktu Indonesia Barat dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di MOI, Mall of Indonesia Kelapa Gading lantai P3. Ibadah pertama hingga ibadah ketiga disertai ibadah anak dan ibadah remaja. Pastikan kehadiran Anda. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara. Dok, saya bosen hidup. Jenuh banget sama kehidupan ini. Keluarga hancur, kerjaan gak jelas. Oh, kamu sakit. Sakit alergi kehidupan namanya. Loh, saya gak sakit dok. Cuman saya jenuh pol sama hidup ini. Saya pengen mati aja. Oh, kamu pengen mati? Oke, ini pil kematian. Kamu minum 2 kali ya sebelum kamu pengen mati. Orang yang bosan hidup ini bingung. Ini dokter kok aneh ya. Pengen mati kok malah diturutin. Tapi karena dia betul-betul pengen mati, dia terima saja pil kematian itu dan diminumnya 1 tablet yang pertama. Malamnya dia ajak keluarganya makan malam, dia ajak istrinya dan biar so sweet, mungkin dia pikir terakhir kalinya, dia ucapkan bisikan I love you buat istrinya. Istrinya pun merasa, tumben. Pagi hari keesokan harinya dia pun pengen pagi siang itu menjadi berkesan positif di kantor. Maka dia menyapa setiap orang di kantornya dengan senyuman yang hangat. Orang-orang kantor pun jadi bingung. Tumben bosnya, biasanya marah-marah gitu. Tapi ya mereka pun akhirnya menyambut membalas dengan senyuman juga. Pulang kantor, istrinya yang biasa cemberut kali ini menghadiahkan ciuman hangat buatnya. Mendadak semangat hidupnya menjadi bangkit kembali. Tapi dia panik, sudah menelan 1 pil kematian. Maka cepat-cepat dia temui dokternya dan menceritakan niatnya untuk membatalkan rencananya mengakhiri hidup. Dan dokter berkata, minum aja sisa pilnya, tinggal 1 kan, habiskan. Loh dok, ya toh itu cuma vitamin biasa kok, tidak bikin mati. Selamat ya, kamu sudah sembuh. Nah, nikmati saja tiap detik kehidupanmu seolah-olah sebentar lagi kamu mati. Lembutkan egomu, leburkan semua kesombonganmu. Hidup berserah sama Tuhan, berserah sama keputusan Tuhan. Dan percaya saja, keputusan Tuhan itu tetap keputusan yang terbaik. Niscaya engkau tidak lagi bosan hidup.